Sudah selesai itu? Sudah selesai? Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad sampai kepada fasal petunjuk Rasulullah SAW berkaitan dengan jenazah, sholat jenazah, mengiringi jenazah, menguburkan, doa, dan apa saja yang dilakukan setelah selesai penguburan. Jadi ini berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Di antara petunjuk Nabi SAW berkaitan dengan jenazah, maka petunjuk beliau adalah petunjuk yang paling sempurna, dan ini menyelisihi berbagai adat, kebiasaan, serta ritual ibadah yang berkaitan dengan jenazah ini di dalam agama yang lain. Di antaranya bahwa penyelenggaraan jenazah ini mencakup perbuatan yang baik terhadap si mayit, apa yang bermanfaat bagi si mayit pada saat dia sudah berada di dalam kubur, dan apa yang bermanfaat untuk si mayit setelah dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga penyelenggaraan jenazah ini juga berkaitan dengan keluarga yang ditinggal. Petunjuk Rasulullah ini lengkap. Artinya bukan hanya terhadap si jenazah, tetapi juga kepada keluarga jenazah yang ditinggalkan. Nah ini kerabat-kerabatnya, keluarganya, dan yang lainnya. Demikian juga rangkaian ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam kaitannya dengan si mayit. Maka di antaranya petunjuk Nabi SAW berkaitan dengan jenazah ini yang sedemikian sempurnanya, baik itu kepada si mayit, penyelenggaraan jenazah ini, demikian juga ibadah orang-orang yang takziah ketika mengurusi jenazah ini, dan itu rangkaian ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hak-hak si mayit, dan itu bagi orang yang mendatangi jenazah ini, itu mempunyai nilai ibadah. Mempunyai nilai ibadah. Di antaranya adalah ketika sholat jenazah, maka dipanjatkan pada waktu sholat jenazah ini, yaitu pada saat melakukan berbaris shaf. Di saat sholat jenazah, maka didoakan, dimohonkan ampun, istighfar untuk si mayit, dimohonkan maghfirah, rahmat, dimaafkan, diampuni dosa-dosanya. Kemudian ditempatkan di dalam surganya. Kalau orang itu muslim, maka ini doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla terhadap si mayit ini. Makanya
takbir yang ketiga sebelum takbir terakhir. Nah, ini maka dipanjatkan doa khusus untuk si mayit. Ini khusus untuk si mayit, dan ini ditujukan untuk si mayit secara khusus. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu dan yang sebagainya. Ini Masya Allah. Kemudian setelah disolati, kemudian dikuburkan, diantarkan jenazahnya ke kuburan. Dan Rasulullah pun kebiasaannya berdiri bersama para sahabat Rasulullah SAW di depan kuburan. Ini juga diulangi kembali doa. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat ketika sampai di kuburan untuk mendoakan, masing-masing mendoakan si mayit ini. Dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, sesungguhnya sahabat kalian ini sekarang sedang ditanya, fasalullah lahu tasbit, maka doakan, mintalah kepada Allah untuknya agar diberi kekokohan di dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini yang paling dibutuhkan si mayit, yaitu doa agar supaya si mayit ini ketika menjawab pertanyaan mungkar dan nakir ini diberikan kekokohan. Ini doa yang paling dibutuhkan si mayit pada saat itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu kemudian juga Rasulullah secara berkala, artinya Rasulullah itu biasa datang ke Baqi, karena kuburan waktu itu sahabat Rasulullah SAW yang ada adalah di Baqi. Nah, ini kalau sekarang di masjid, di sampingnya masjid apa? Masjid Nabawi. Ini sehingga keluar dari area Masjid Nabawi langsung ke area Baqi. Ini meskipun dulu masih agak jauh jalannya, berjalan sehingga terpisah dengan tanah atau perumahan para sahabat Rasulullah SAW. Sampai di Baqi, maka itulah yang kemudian sekarang ini area perumahan para sahabat ini kemudian dijadikan perluasan masjid. Dan kemudian Baqi menjadi sangat dekat sekarang ini. Masya Allah. Dan Rasulullah biasa mengunjungi para sahabat, artinya ziarah kubur. Rasulullah SAW berziarah kubur secara berkala, dan itu dengan tujuan, dan itu yang dianjurkan Rasulullah untuk mengingat kematian atau mengingat akhirat. Masya Allah. Jadi apa? Ini penyelenggaraan jenazah atau yang berkaitan dengan jenazah ini yang pertama kali Rasulullah lakukan. Kalau sahabat Rasulullah itu yang mau meninggal itu sakit, maka yang menjadi kebiasaan Rasulullah adalah menjenguknya. Ini menjenguk orang yang sakit, dan ini sudah kita bahas dalam kajian sebelumnya adalah apa? Petunjuk Rasulullah dalam menjenguk orang yang sakit. Ini menjenguk orang yang sakit. Nah, karena bisa jadi orang yang sakit itu adalah sakit terakhir, di mana meninggal setelah itu. Maka ini sudah disebutkan dalam pasal sebelumnya tentang petunjuk Rasulullah untuk orang yang sakit. Nah, di antara yang disebutkan ketika seseorang menjenguk orang yang sakit ini yang dilakukan Rasulullah adalah yang pertama mendoakan kesembuhan, kemudian mengingatkan akhirat. Ketika dilihat orang yang sakit ini parah sakitnya, karena bisa jadi apa? Tidak lama setelah itu meninggal, atau sakitnya ini yang bisa membawa kepada kematian, maka Rasulullah SAW di antara kebiasaannya mengingatkan akhirat kepada orang yang sakit ini. Nah, ini ya, diberikan dorongan untuk beristighfar, untuk memohon ampun kalau ada maksiat atau ada sesuatu yang dilakukan, perbuatan dosa yang tidak diketahui, minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sehingga diberikan wasiat untuk si mayit. Kemudian diperintahkan untuk
agar orang yang sakit itu dia kalau ada tanda-tanda sudah dekat ajalnya, misalnya sakitnya parah, hendaknya engkau memberi wasiat kepada keluargamu. Apa yang penting untuk diwasiatkan. Ini. Jadi ini nasihatnya Rasulullah SAW kepada orang yang sakit untuk bertobat kalau seandainya berbuat maksiat, ataupun secara umum taubat secara umum dari berbagai dosa. Nah ini. Kemudian kalau sudah ada tanda-tanda naza itu apa naza? Naza itu sebenarnya artinya cabut. Nah, ini artinya sudah dekat dengan apa? Wafat kematiannya. Sudah ada tanda-tanda naza ini. Ini sakaratul maut. Maka ditalkin dengan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, agar supaya kalimat tauhid ini menjadi kalimat terakhir dalam hidupnya. Kalimat terakhir dalam hidupnya, Masya Allah. Nah, ini kalau seandainya ada keluarganya yang dekat, yang paling dekat, maka keluarganya yang memberikan tuntunan kalimat la ilaha illallah ini. Masya Allah. Kemudian Rasulullah juga memberikan peringatan. Nah, ini jangan sampai melakukan keluarganya yang ditinggalkan itu melakukan perbuatan jahiliyah. Dan ini yang diperingatkan Rasulullah SAW. Ketika orang yang meninggal, kemudian keluarga dekatnya, istrinya, terutama para wanita, nah ini kemudian anak-anaknya atau keluarganya, mereka melakukan perbuatan jahiliyah, perbuatan orang-orang kafir, orang musyrik, yang mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kebangkitan, yaitu dengan menampar pipinya. Upacara apa? Niyahah. Ini upacara yang dilakukan oleh kaum musyrikin, menampar pipi, kemudian merobek apa? Kerah baju ini. Nah, ini merobek kerah. Ini menjadi adat kebiasaan. Bahkan sebagian di antara mereka itu kalau nggak seperti itu, berarti tidak menampakkan apa? Kesedihannya. Jadi menjadi sebuah kebiasaan adat mereka itu untuk menampakkan kesedihan dengan menampar-nampar pipi sendiri. Nah, ini melukai apa? Bahkan melukai sendiri. Nah, ini sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Syiah. Nah, ini memperingati hari apa? Karbala, terbunuhnya siapa? Husain radhiyallahu anhu. Mereka melakukan menampar pipinya, bahkan melukai dirinya, memukul-mukul tubuhnya dan sebagainya. Nah, ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Ini kaum musyrikin ini adalah kebiasaan mereka sebelumnya. Di antara adat-adat kebiasaan kaum musyrikin. Nah, ini dan juga bangsa Persia atau yang lainnya, ada sebagian sekte-sekte kaum Nasrani yang mereka upacaranya adalah seperti itu. Nah, mereka ini kaum Syiah Rafidah, mereka melakukan perbuatan-perbuatan ini, dan ini adalah kebiasaan impor dari kaum musyrikin. Tidak ada di dalam Islam yang seperti itu. Bahkan ini adalah perbuatan kaum musyrikin di zaman jahiliyah yang sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Perbuatan-perbuatan jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umat beliau. Nah itu. Kemudian ada lagi yang mereka kalau ada yang mati meninggal keluarganya, tahallul, menggundul rambutnya, bahkan perempuan. Nah, ini ada sebagian kebiasaan jahiliyah itu menggundul rambut laki, bahkan ada yang bagian mereka menggundul perempuannya, istrinya. Itu menggundul apa? Rambutnya. Nah, ini. Subhanallah. Kemudian berteriak atau menangis disuarakan dengan keras. Bahkan kalau seandainya terjadi ini di sebagian kelompok, di antaranya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Cina ya, yaitu upacara yang memang dilakukan upacara kematian, yaitu dilakukan tangisan
Upacara apa? Tangisan, ratapan. Dan itu memang upacara, ratapan ini. Upacara untuk meratapi si mayit. Bahkan menyewa orang atau membayari orang untuk melakukan apa? Ratapan, menangis ini. Ya, ini dibayari. Semakin banyak ini yang menangis, maka ini semakin afdol ini, semakin afdol katanya. Sehingga mereka membayari. Jadi orang yang mau dibayar ini, Masya Allah, bayar 100.000, 200.000 misalkan. Ini untuk khusus untuk menangisi. Meskipun menangisnya ya menangis dibuat-buat mau dibayar ya. Untuk dibayar. Nah ini yang terjadi sampai seperti itu kebiasaan kaum jahiliyah. Sehingga mengeraskan suara di dalam menangis. Nah, kalau menangis saja itu hal yang wajar. Sekedar menangis meneteskan air mata itu hal yang tidak bisa dihindari, ya kan? Ketika orang itu ada orang yang meninggal dari keluarganya yang dicintainya, maka itu hal yang wajar kalau sampai menangis. Apalagi wanita. Apalagi wanita. Rasulullah saja menangis ketika Ibrahim putranya meninggal, ya kan? Ketika meninggal, maka Rasulullah meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Dan bahkan beliau menyampaikan rasa ketika meninggalnya Ibrahim alaihissalam. Nah, tetapi yang menjadi pembahasan para ulama adalah niyahah meratapi si mayit dengan tangisan yang dikeraskan suaranya. Suara yang dikeraskan ketika menangis. Bahkan bukan hanya menangisnya, tapi meratapi itu mengucapkan kata-kata penyesalan atau kekecewaan. Kenapa si fulan yang meninggal, kenapa bukan saya, dan seterusnya. Nah ini yang disebut dengan apa? Ratapan. Niyahah. Ini yang merupakan perbuatan jahiliyah, kata Rasulullah. Ada 3 perbuatan jahiliyah yang tidak ditinggalkan umatku, kata Rasulullah. Yang tidak ditinggalkan umatku. Itu apa? Salah satunya adalah niyahah. Kemudian mencela nasab dan seterusnya. Ini termasuk perkara jahiliyah. Nah, salah satunya adalah berkaitan dengan niyahah ini. Kemudian di antara yang dilakukan, yang dibolehkan untuk si mayit adalah menangis selama tidak sampai bersuara dan diiringi dengan keluhan ataukah sambatan. Kalau sekedar menangis saja, maka dibolehkan, dan itu dilakukan juga oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menangisnya itu adalah meneteskan air mata. Meneteskan air mata dan tidak ada suara teriakan histeris dan sebagainya. Ini biasanya adalah yang dilakukan oleh para wanita. Nih, adapun kesedihan hati itu hal yang wajar, lumrah. Ini di antaranya Rasulullah mengucapkan kata-kata, kata-kata yang dibolehkan. Kata Rasulullah, tadma'ul ain. Air mata ini mengalir ketika Ibrahim meninggal. Tadma'ul ain wa yahzanul qalb. Dan hati ini sedih. Wala naqulu illa ma yurdi Rabba. Dan kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Itu saja yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Artinya kata Rasulullah, air mata mengalir, hati ini sedih. Itu hal yang dikatakan Rasulullah SAW. Tetapi apa yang berikutnya dikatakan Rasulullah? Tidaklah kami mengucapkan kecuali yang diridhai oleh apa? Oleh Allah. Apa yang diridhai oleh Allah? Yang diridhai oleh Allah adalah ucapan innalillah, istirja. Istirja ini adalah ucapan yang paling diridhai pada saat seseorang ditimpa dengan apa? Musibah. Kemudian ini yang dilakukan Rasulullah, yaitu istirja, ridho terhadap ketetapan atau takdir, karena memang sudah ajalnya. Sudah menjadi ajal masing-masing orang di mana Allah Subhanahu wa taala
telah mentakdirkan setiap manusia ajal yang sudah ditentukan. Tidak akan berubah. Ajal ini tidak akan berubah. Nah, itu. Jadi apa? Istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ridho terhadap ketetapan Allah. Ini sudah takdir, ini sudah ajal yang memang sudah waktunya. Ini tidak ada satupun orang yang bisa merubah, bisa menunda atau memajukan ajal. Ajal itu sesuatu yang pasti, bahkan tidak akan tertunda sedetik pun. Tidak akan tertunda apa? Satu detik. Tidak bisa dimundurkan juga. Sedetik pun, bahkan sepersekian detik. Maka ini tidak akan bisa tertunda. Jika memang sudah waktunya meninggal, maka meninggal. Maka ini, dan ini tidak bertentangan dengan kesedihan hati. Ini tidak saling menafikan. Ridho dengan takdir, tetapi tetap ada kesedihan. Paham sini ya? Ada kesedihan, ada bahkan menangis. Ini tidak saling menafikan antara perbuatan ini. Sehingga Rasulullah SAW adalah manusia yang paling ridho terhadap qada Allah Azza wa Jalla. Tetapi tidak menutup kemungkinan seorang itu tidak bisa menahan kesedihannya. Karena itu sesuatu yang sifatnya manusiawi. Manusiawi kalau seandainya orang itu dia bersedih terhadap kematian anaknya. Ini sebagaimana Rasulullah SAW ketika meninggal putranya Ibrahim. Dan itu adalah rahmah. Ketika itu Rasulullah pernah ditanya oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW. Ini. Ketika Rasulullah meneteskan air mata, ada sahabat yang heran, ya Rasulullah, ini laki-laki kok apa? Kok meneteskan air mata, nangis? Subhanallah. Dan itu adalah sesuatu yang bagi orang Arab zaman dulu itu adalah sesuatu yang menafikan ke laki-lakian istilahnya. Ini laki-laki kok apa? Kok cengeng atau menangis ketika kematian. Makanya kalau mereka orang Arab itu kematian mereka berusaha untuk apa? Tegar, tidak sampai apa? Meneteskan air mata. Mereka makan menyembunyikan. Ini kalau mereka apa? Mengungkapkan kesedihan. Bahkan seandainya pun itu istrinya sendiri. Maka mereka akan menampakkan ketegaran, tidak sampai menangis. Tetapi Rasulullah SAW pada saat Ibrahim ini meninggal, maka ternyata Rasulullah SAW meneteskan air mata. Ada sebagian sahabat yang heran waktu itu. Heran, ya Rasulullah, engkau menangis? Ini artinya apa? Artinya engkau Rasul, engkau seorang laki-laki menangis. Maka kata Rasulullah, itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Itu rahmat yang Allah berikan kepada apa? Hambanya. Ini bukan sesuatu kekurangan bagi seorang laki-laki. Jadi menangis ketika ada kesedihan pada saat musibah, ini bukanlah kekurangan bagi seseorang. Itu adalah sesuatu yang wajar terjadi pada manusia meskipun dia laki-laki. Nah ini sehingga Rasulullah SAW pada saat menangis, dan itu menunjukkan bahwa sesuatu yang wajar dan yang mengherankan, kata Ibnul Qayyim ketika beliau membahas tentang masalah ini, menangis ketika ada kematian. Yang mengherankan adalah perbuatan sebagian orang yang mereka, dan ini pemahaman sebagian kelompok sufi. Kelompok apa? Kelompok sufi. Di antara mereka itu ada yang mengajarkan kebiasaan kepada kelompoknya, kalau anaknya meninggal, malah justru mereka tertawa. Ini sebagian kelompok apa? Sufi, tarekat. Nah ini. Ketika ditanya, kenapa kok kamu malah tertawa dalam keadaan anaknya menangis, anaknya meninggal? Ya ini. Maka
Ini dijawab oleh orang yang kelompok ini bahwa Allah sudah menetapkan qadanya, ini sudah takdir Allah. Dan saya ingin untuk ridho dengan qadanya Allah Azza wa Jalla. Maka mengungkapkan qada itu, ridho dengan takdir itu dengan apa? Dengan tertawa. Dengan tertawa. Ini tertawa yang dipaksakan lah istilahnya. Sehingga apa? Ini adalah merupakan perbuatan yang tidak ada dasarnya, tidak ada sunnahnya. Ini. Maka ini kelompok yang mereka itu sebenarnya berusaha untuk melakukan sesuatu yang menurut akal mereka itu adalah apa? Adalah bagus. Tetapi sesungguhnya itu justru menyelisihi apa yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah menangis ketika Ibrahim meninggal. Ini. Ketika Ibrahim meninggal. Dan juga kesedihan yang nampak pada beliau ketika istrinya Khadijah meninggal, ketika pamannya Abu Thalib meninggal, dan keluarganya Rasulullah SAW. Ini. Yang mana kesedihan adalah sesuatu yang manusiawi dan itu wajar, bahkan terjadi pada Rasulullah SAW. Ini makanya perbuatan yang menyelisihi apa yang dilakukan Rasulullah, bahkan seakan-akan itu adalah yang terbaik, itu tertawa. Ini pada saat kematian, maka ini adalah perbuatan bid'ah. Ini perbuatan apa? Bid'ah. Salah satu kebid'ahan yang dilakukan atau difahami oleh sebagian mereka ini. Maka tidak ada sunnahnya, keutamaan untuk tertawa pada saat apa? Musibah menimpa seseorang. Pada saat musibah menimpa. Nah ini, dan ini bukanlah suatu kelebihan, bahkan ini adalah sebuah perkara yang menyimpang dari syariat. Nah, menyimpang dari syariat. Justru menangis ataukah meneteskan air mata. Ini adalah sesuatu yang terjadi pada Rasulullah SAW. Sehingga bukan sebuah kekurangan, bukan sesuatu yang menunjukkan tidak ridho kepada takdir. Ini, sehingga tidak bertentangan. Ridho terhadap takdir, tetapi masih ada tangisan atau meneteskan air mata. Dan menangisnya Rasulullah ketika ditanya oleh sebagian sahabat itu adalah rahmat. Itu rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Itu rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Satu hal yang wajar. Nih. Nah ini yang berkaitan dengan ketika seorang baru saja meninggal. Kemudian yang berikutnya fasal tentang mempersiapkan jenazah atau si mayit dan sholat jenazah. Maka disebutkan bahwa di antara petunjuk Rasulullah SAW adalah menyegerakan penyelenggaraan apa? Jenazah. Menyegerakan penyelenggaraan jenazah ini, memandikannya, memandikan dan membersihkan jenazah ini, kemudian memberikan wewangian ketika memandikan dan mengkafaninya. Kafani pun juga, kafannya ini juga diberikan wewangian. Ini. Dan sunnahnya adalah kafan terutama yang paling luar itu apabila memungkinkan menggunakan kain yang berwarna apa? Putih. Ini. Dan ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Inna min khiyari thiyabikumul bayad. Sungguhnya di antara pakaian terbaik itu adalah yang berwarna putih. Ini. Maka berwarna apa? Putih. Kafinu biha mautakum, kafanilah si mayit kalian. Ini terutama bagian yang paling apa? Luar. Adapun bagian yang paling dalam maka tidak mesti berwarna putih, dan itu yang juga terjadi pada Rasulullah SAW. Jadi yang kain kafan itu yang paling apa? Luar. Yang paling luar. Yang paling dalam itu bisa menggunakan kain yang lainnya apabila tidak memungkinkan semuanya kain kafan yang berwarna putih. Nah, ini misalnya jarit. Ini banyak jarit misalnya, ya. Nah, ini yang tidak dipakai. Artinya kalau seandainya ini meninggal maka sudah apa? Nggak dipakai, dan maka ini bisa dilakukan kain kafan.
Jadi kain kafan ini tidak mesti harus berwarna putih, apalagi jika memang si mayit ini tidak memiliki harta yang berlebih untuk membeli. Yang ada pada di rumahnya kain jarit dan sebagainya yang sudah usang, sudah lusuh, ini bisa digunakan untuk apa? Untuk kain kafan, terutama yang menempel di tubuhnya secara langsung. Adapun yang luar, maka kalau bisa diusahakan yang berwarna apa? Berwarna putih. Sebagaimana sabda Rasulullah, wa kaffinu biha mautakum, kafani mayit kalian. Baik. Nah, kemudian setelah disiapkan, dimandikan, sebagaimana tadi dimandikan, adapun perincian praktek memandikan jenazah ini ada apa? Ada tuntunannya tersendiri. Nah, ini meskipun tidak ada kekhususan kainnya ini ukurannya berapa, ini dari apa lipatannya bagaimana misalkan, atau digunting dan sebagainya, guntingannya bagaimana, ini sebenarnya tidak ada tuntunan khusus. Seandainya pun tanpa pakai gunting-guntingan ini tadi, maka apa? Boleh, artinya sudah sah. Ini hanya untuk talinya saja misalnya. Jadi bisa dilakukan tanpa harus menggunting bagian tertentu, tapi langsung dibungkuskan begitu saja. Yang penting sunnahnya adalah 3 lapis misalnya, atau 5 lapis bagi wanita, itu sudah cukup. Ya, seandainya pun dikelilingkan kepada si mayit ini secara langsung, tidak harus digunting dengan apa, kalau wanita misalnya yang seperti halnya sekarang ini, maka tidak harus. Nah, setelah itu, setelah disiapkan, kemudian disolati. Kemudian setelah itu, setelah disolati secara mungkin secukupnya, bergantian, sebagaimana Rasulullah SAW disolati ini bergantian, sendiri-sendiri. Rasulullah pada saat apa? Disolati, para sahabat mereka itu sholatnya sendiri-sendiri. Makanya saking banyaknya sahabat sampai pemakaman Rasulullah itu tertunda. Nah ini, karena apa? Yang pertama, ketika menyolati sebelum diangkat pemimpin. Waktu itu belum diangkat Abu Bakar sebagai apa? Pengganti Rasulullah. Lalu bagaimana ini? Nah ini, bagaimana ini penyelenggaraan atas sholatnya? Sampai akhirnya para sahabat mereka itu sholat sendiri-sendiri, satu persatu menyolati Rasulullah SAW. Nah ini, kenapa? Karena belum diangkat imam. Baru setelah itu, pada hari itu, segera Abu Bakar Siddiq bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah ini, itu pergi kepada ke tempat yang namanya Saqifah Bani Sa'idah. Di situ kaum Ansor sudah bermusyawarah. Kalau sekarang di sampingnya Masjid Nabawi itu ada kebun, dan dibikin apa? Taman atau kebun, ada pohon-pohon di situ. Itu dulu tempatnya Saqifah Bani Sa'idah. Di situ tempat bermusyawarah, dan kemudian ditetapkan Abu Bakar, disepakati oleh para sahabat itu menjadi khalifah. Masya Allah. Nah, baru setelah itu Rasulullah SAW kemudian dikuburkan. Itu pun terjadi perselisihan, dan akhirnya Abu Bakar yang senantiasa memberikan para sahabat yang lainnya nggak mendengar. Abu Bakar yang mendengar. Para sahabat berselisih tentang apa? Tentang bahkan ketika wafatnya Rasulullah, Umar bin Khattab, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, aku akan penggal lehernya. Iya kan? Dibikin 3 apa? Shaf. Dibikin 3 shaf. Meskipun jumlahnya sedikit. Ini kecuali kurang dari 3 shaf, seandainya tidak memungkinkan untuk dibikin 3 apa? Shaf. 6 orang itu sudah bisa 3 shaf. Imam 1 paling depan, 2 di belakangnya, 2 lagi di belakangnya, 1 paling belakang. Ini, ya.
6 orang sudah bisa jadi apa? 3 saf. Ya, apalagi bisa lebih banyak daripada itu. Nah, apabila lebih dari 6 orang, maka diatur sesuai dengan kondisi tempat tersebut. Nih, Masya Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwa Rasulullah SAW tidak selalu menyolati si mayit itu di masjid. Artinya bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan setiap ada mayit maka disolati di masjid. Dan bahkan lebih banyak dinukil bahwa Rasulullah menyolati para sahabat yang meninggal pada waktu itu di luar masjid. Ini memang terkadang Rasulullah SAW menyolatinya di dalam apa? Dalam masjid. Artinya tidak selalu. Dan sebagaimana di antara yang disolati di masjid, dinukil sebagian sahabat yang meninggal di masa Rasulullah SAW. Nah, dinukil di antara yang disolati di masjid adalah Suhail bin Baidha dan juga saudaranya itu di dalam masjid. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abbad bin Abdullah bin Zubair bahwa Aisyah memerintahkan untuk melewatkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam masjid. Kemudian Aisyah menyolatinya. Menyolati. Ini pada saat meninggal Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat meninggal Sa'ad bin Abi Waqqas ini setelah Rasulullah wafat. Nah ini Aisyah ini minta agar supaya dia dilewatkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas. Aisyah pada waktu itu tinggalnya di mana? Di kamarnya, di samping masjid. Sa'ad bin Abi Waqqas. Aisyah menyolati. Nah ini. Maka orang-orang mengingkari atau menganggap aneh perbuatan Aisyah radhiyallahu anha ini ketika meminta agar supaya dilewatkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas itu di dalam masjid di mana Aisyah waktu itu ada di dalamnya. Ya ini Aisyah sholat di dalam masjid menyolati sendirian jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Orang-orang heran, ini kok Aisyah sendirian minta jenazahnya ini dimasukkan ke dalam masjid. Maka Aisyah ini akhirnya mengatakan, ma asra'a ma nasyan nas. Begitu cepatnya orang-orang itu lupa. Ini, begitu cepatnya orang-orang lupa. Tidaklah Rasulullah menyolati Suhail bin Baidha kecuali di dalam masjid. Ketika disebutkan oleh Aisyah, apa orang-orang lupa bahwa Rasulullah itu menyolati siapa? Suhail ini di dalam masjid. Hadis ini menunjukkan bahwa kebiasaan Rasulullah seringnya tidaklah menyolati di dalam apa? Masjid. Sehingga sampai-sampai ketika Rasulullah pernah menyolati sebagian sahabat di dalam masjid, itu sudah banyak yang apa? Lupa. Nah, bisa jadi ketika Rasulullah menyolati sahabat Suhail ini di dalam masjid, ini tidak semua sahabat mengetahuinya. Ya, ini mungkin sebagian sahabat yang ikut sholat jenazah ketika Suhail bin Baidha ini. Makanya kalau ada yang mengingkarinya, maka Aisyah ini yang mengetahui kejadian itu, maka menyampaikan, alangkah cepatnya lupa orang-orang. Rasulullah tidaklah menyolati Suhail ini kecuali di dalam masjid. Artinya ketika Aisyah menyolati Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam masjid,
itu bukan sesuatu yang menyalahi apa? Sunnah. Bukan sesuatu yang menyalahi sunnah, tetapi dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah ini. Nah kemudian disebutkan bahwa karena adanya kebiasaan Rasulullah itu biasanya tidak menyolati di dalam masjid, hanya terkadang Rasulullah menyolati di dalam masjid, maka diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Man shalla ala janazatin fil masjidi fala syai'a lahu." Ini ada riwayat yang menyebutkan tentang hadis ini. Inilah yang menyebabkan terjadinya sebagian yang mengambil riwayat hadis ini dan mengikutinya. Apa maknanya? Barang siapa yang menyolati jenazah di dalam masjid, enggak ada apa-apanya. Maksudnya enggak dapat pahala atau enggak sah. Fala syai'a lahu. Dia enggak dapat apa-apa. Hadis ini hadis yang riwayatnya riwayat yang lemah. Hadis ini riwayatnya apa? Hadis yang lemah. Hadis yang tidak sahih. Sehingga tidak bisa jadikan apa? Hujjah, tidak bisa jadikan hujjah, tidak bisa jadikan dalil. Bahkan di samping kelemahan sanadnya hadis ini juga menyelisihi perbuatan Rasulullah. Menyelisihi apa? Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Rasulullah kan menyolati Suhail bin Baidah di dalam apa? Masjid. Sementara hadis ini apa? Menafikan atau menyatakan enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa itu maksudnya apa? Enggak dapat ganjaran, tidak sah atau yang semacamnya. Intinya maknanya ini justru bertentangan dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping sanad yang lemah juga hadis ini hadis yang bertentangan dengan riwayat yang sahih. Baik. Meskipun Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan setelah adanya pendapat yang melemahkan hadis ini, beliau menyatakan hadis ini hadis yang hasan. Dan akhirnya kemudian mengatakan bahwa Nabi ketika menyolati jenazahnya Suhail ini mansukh dengan hadis ini. Yang mensahihkan hadis ini mengatakan apa? Bahwa hadis Rasulullah menyolati Suhail bin Baidah di masjid itu mansukh. Nah ini. Nah akhirnya apa? Terjadilah perselisihan di kalangan para ulama tentang menyolati jenazah di dalam apa? Di dalam masjid. Sehingga terjadi perselisihan para ulama di dalam masjid, masing-masing berdasarkan atau berdalil dengan hadis ini yang mengatakan tidak bolehnya sholat jenazah di dalam masjid. Yang mengatakan bolehnya sholat jenazah di dalam masjid, dalilnya hadis apa? Aisyah, yaitu bahwa Suhail ini disolati oleh Rasulullah di dalam masjid dan ini bukan mansukh. Hadis ini bukan apa? Mansukh. Nah ini tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah ketika mengatakan barang siapa yang menyolati jenazah di dalam masjid itu lebih dia itu lebih terakhir atau lebih belakangan daripada hadis apa? Aisyah sholat jenazah Suhail ini tadi. Bahkan Aisyah menyampaikan hadis tersebut, menyampaikan Rasulullah menyolati Suhail itu kan perbuatan Aisyah. Yang mana Aisyah yang mengetahui kejadian tersebut dan tidak memahami bahwa hadis itu hadis yang apa? Mansukh. Makanya pendapat yang mengatakan hadis itu adalah hadis yang mansukh. Nah ini perlu ditinjau ulang, perlu ditinjau. Baik, sehingga pengingkaran terhadap yang menyolati di masjid ini orang yang menunjukkan ketidakfahaman yang mengingkarinya hanya berdasarkan hadis tersebut saja. Baik. Kemudian disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah taala bahwa Abu Bakar dan Umar juga disolati di dalam masjid.
Jadi riwayatnya sahih bahwa Abu Bakar ketika meninggal disolati di dalam apa? Masjid. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga disolati di dalam masjid. Nah ini. Dan para sahabat Muhajirin dan Ansar pada saat meninggal Abu Bakar dan Umar masih banyak yang tinggal di Madinah. Para sahabat Muhajirin dan Ansar mayoritas mereka itu masih tinggal di Madinah, masih banyak sahabat pada saat meninggalnya Abu Bakar dan Umar. Pada saat meninggalnya Abu Bakar dan Umar. Karena Abu Bakar meninggal 2 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Para sahabat masih banyak yang di Madinah. Demikian juga Umar bin Khattab, masih banyak sahabat yang tinggal di Madinah yang menyolati Abu Bakar dan Umar, dan mereka sahabat Muhajirin dan Ansar mengikutinya. Sehingga tidak ada pengingkaran. Bahkan bukan pengingkaran yang terjadi, mereka yang nyolati. Ya kan? Perbuatan nyolati di masjid ini menjadi sesuatu yang sifatnya adalah ma'ruf, perkara yang tidak ada yang mengingkari. Tidak ada yang mengingkari. Padahal seandainya hadis ini sahih, yaitu salat jenazah di masjid itu tidak dapat apa-apa, fala syai'a lahu, maka ini adalah satu hadis yang seharusnya disampaikan pada waktu itu bagi yang mengetahuinya. Ya, ini yang meriwayatkan hadis ini. Hadis Abu Hurairah, dan Abu Hurairah juga ada di Madinah. Abu Hurairah juga ada di Madinah pada saat Umar bin Khattab meninggal, Abu Bakar meninggal. Padahal perawinya disebutkan di sini adalah hadis apa? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga seandainya pun hadis Abu Hurairah itu hadis yang sahih, maka bisa jadi justru ini yang mansuh atau maknanya tidaklah seperti yang dipahami. Itu apa? Tidak dapat ganjaran, enggak. Tetapi disebutkan di antara takwil sebagian ulama, yaitu barang siapa yang nyolati di masjid, maka tidak seperti halnya kalau sholat itu dilakukan di rumahnya atau di tempat yang lainnya di luar masjid. Nah ini. Dan sebagian di antara kebiasaan Rasulullah juga menyolati di dekat tempat kuburannya. Bukan di kuburannya, tetapi apa? Di area di luar kuburan, kemudian Rasulullah menyolati jenazah. Itu juga dinukil dari sebagian riwayat Rasulullah SAW. Baik. Jadi ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa dua-duanya boleh, dua-duanya sunnah. Baik itu menyolati di luar masjid, itu adalah rata-rata kebiasaan Rasulullah, ataupun menyolati di dalam apa? Masjid. Nah ini. Jadi yang disolati di dalam masjid di zaman Rasulullah, Suhail bin Baitha radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar dan Umar disolati di dalam masjid. Masya Allah. Baik. Insya Allah ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini, dan setelahnya masih berkaitan dengan jenazah, mengkafani, kemudian menyolati jenazah, sifat sholat jenazahnya. Baik, insya Allah sampai di sini, dan insya Allah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Semoga bermanfaat pembahasan kita. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Kalau sholat ini sebelum jenazah dimandikan, tentang masalah menyolati sebelum dimandikan atau sebelum disolati, ini urutan inilah yang sesuai dengan yang disunnahkan. Apakah dibolehkan? Maka ini yang saya belum bisa menjawabnya tentang masalah ini. Apakah ada pembahasan tentang menyolati sebelum apa? Sebelum dimandikan. Ini, wallahu ta'ala alam bishawab.
Apa kejadian? Kalau di zaman Rasulullah dan para sahabat nggak ada kejadiannya. Cuman pertanyaan ini boleh atau tidak. Tapi kalau seandainya kita ini bisa memilih, lebih baik kita nggak usah merubah urutan yang memang demikian sunnahnya Rasulullah SAW, para sahabat tabi'in dan sampai sekarang. Urutan ini tidak berubah, jadi dimandikan, kemudian dikafani, kemudian dia disolati. Kecuali yang terjadi adalah ketika mati syahid maka tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Nah ini. Jadi langsung dikafani dengan pakaiannya yang dia gunakan berjihad. Kecuali bagian luarnya saja. Nah, dan di antara kebiasaan mereka, para sahabat, mereka sudah bawa kain kafan. Ketika berjihad itu untuk persiapan kain kafan bagian luar. Bagian bagian luarnya, ini kalau seandainya meninggal maka mereka sudah menyiapkan. Ini. Karena dinukil sebagian sahabat itu kain kafannya nggak cukup karena saking pendeknya. Saking pendeknya kain yang dia gunakan untuk berjihad. Sampai-sampai akhirnya tidak cukup kain yang digunakan. Masya Allah. Jadi seperti itu. Kalau mati syahid maka tidak dimandikan. Kemudian yang juga tidak dimandikan apabila tidak memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan. Misalnya apa? Misalnya ketika kalau seandainya orang itu hancur tubuhnya. Atau sebagian anggota tubuhnya ini hancur. Kalau terkena air maka akan tambah hancur. Nah, dalam kondisi seperti itu disebutkan oleh para ulama bahwa apabila tidak memungkinkan untuk dimandikan maka tidak dimandikan atau hanya sebagian yang mungkin untuk dimandikan saja. Tapi kalau seandainya ini nggak mungkin, semua tubuhnya ini hancur. Misalnya kecelakaan pesawat ataukah tertimpa bangunan runtuhan sampai tubuhnya itu tergencet sehingga tidak memungkinkan untuk dimandikan. Karena kalau seandainya dimandikan itu akan akan banyak keluar dari tubuhnya. Maka yang cukup dilakukan adalah langsung dikafani. Ini. Jadi seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Misalkan kalau dikafani misalkan nggak ada ini musibah besar-besaran, ya kan? Musibah besar-besaran artinya kain kafannya seperti yang sekarang itu resleting itu, ya, kantong mayat. Sehingga karena hancur tubuhnya ataukah sudah membusuk dan sebagainya, sehingga tidak memungkinkan kalau pakai kain itu akan basah terus, tembus. Ya kan, seperti sekarang ini banyak musibah tsunami sudah basah, ya kan. Ini kalau pakai kain maka akan akan tembus dan akan banyak memakan kain. Maka akhirnya kemudian dimasukkan ke dalam kantong kantong mayat. Dan ini hukumnya darurat. Dibolehkan karena kondisi darurat. Ini pakai resleting. Ya, ini dengan bahannya itu bahan yang parasit, ya kan? Bahan parasit yang tidak sampai keluar. Ya, ini dari atau kantong plastik, semacam kantong plastik. Ini dalam rangka untuk menjaga keutuhan tubuh ini jenazah. Nah, itu dilakukan seperti itu dan kemudian langsung disolati. Langsung disolati. Itu kasus-kasus khusus, yang khusus seperti itu ditoleransi. Jadi langsung disolati saja. Jadi bukan didahulukan sholatnya, tetapi memang tidak memungkinkan untuk dimandikan dan juga dikafani. Ini maka langsung disolati, langsung dikuburkan.
Wallahu ta'ala alam bissawab. Dan untuk menyolati ini juga tidak harus satu-satu. Tetapi bisa dilakukan apa? Jenazah itu dikumpulkan. Sampai sekarang itu pelaksanaannya di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Itu kalau banyak yang meninggal, maka dijajar. Ini dijajar. Yang paling dekat dengan imam itu yang laki-laki, yang dewasa. Kemudian anak-anak laki-laki. Kemudian para wanita dan kemudian anak-anak wanita. Dengan urutannya Pak, seperti itu. Laki-laki di kepalanya, di tempatnya imam berdiri, kemudian kepalanya si mayit. Kalau di belakangnya adalah wanita, maka di bagian tengah, digeser ke tengah. Sampai sini ya. Jadi caranya seperti itu. Yang paling dekat yang laki-laki. Baik, Allah Ta'ala al-Bisawab. Faham kira-kira sini urutan sholat. Nanti akan disebutkan sifat sholat jenazah dalam pembahasan yang akan datang. Bi'idznillah ta'ala. Baik, masih ada yang tanyakan? Waktu mensolati ketika di kuburan itu Di luar area. bukan Bukan di di dalam. kuburannya, kecuali kalau seandainya sudah dikubur sendirian misalnya. Seperti Rasulullah ketika menyolati tukang sapu, itu sudah dikuburkan, Rasulullah berdiri di depannya. Ini di depannya kuburan. Nah, di sana kiblat, ini kuburannya. Kemudian Rasulullah menyolati di bagian kepalanya kalau laki-laki, atau wanitanya di bagian apa? Tengahnya. Rasulullah berdiri di situ. Tidak mengapa. Yang tidak boleh kalau sholat menghadap kuburan itu sholat selain sholat jenazah. Paham sini ya? Jadi sholat yang sifatnya bukan jenazah, itu sholat apa saja, sholat 5 waktu. Ini yang tidak boleh di depan kuburan, ya kan? Bangun masjid di depan kuburan. Ini yang tidak dilakukan di depan kuburan atau di kuburannya. Tapi kalau sholat ghaib atau sholat jenazah yang mana ketika itu Rasulullah SAW menyolati di depan kuburan, persis di depan kuburannya tukang sapu ini. Dan ini disebut oleh sebagian ulama bahwa ini kekhususan Rasulullah SAW. Kekhususan Rasulullah SAW. Meskipun ada sebagian ulama yang menyatakan ini bukan kekhususan, tetapi kalau sifatnya sepertinya Rasulullah telat, baru tahu misalnya, ya, maka seorang boleh menyolati di depan, pas sudah dikubur, menyolati di depannya. Misalkan seorang takziah, sudah dikubur, maka dia datang, kemudian menyolati di depan apa? Kuburan. Ini sebagian ulama berpendapat ini bukan kekhususan Rasulullah, tetapi juga bisa dilakukan selain Rasulullah. Jika memang seperti kejadiannya seperti halnya Rasulullah, ketika datang sudah dibawa ke kuburan dan sudah dikuburkan, maka dia ketika berada di kuburan, orang-orang sudah pada pulang mungkin, akhirnya dia menyolati di kuburan itu. Ini tidak mengapa. Ini sangat berbeda dengan sholat yang lain, sholat yang ada rukuk dan sujudnya. Sehingga sholat jenazah ini hukumnya berbeda dengan sholat yang lainnya. Sehingga hukumnya berbeda karena sifatnya sholat pun juga berbeda. Sifat sholatnya berbeda. Enggak ada rukuk, enggak ada sujud, hanya takbir saja dan salam. Tidak ada tahiyat, ya kan? Sehingga bacaannya pun juga berbeda. Bacaannya juga berbeda. Tata caranya sangat berbeda. Pengaturan softnya juga berbeda. Iya kan? Bagaimana pengaturan softnya? Harus disempurnakan dulu soft pertama. Harus lengkap, ya kan? Bahkan seandainya pun cuma 6 orang, ya semuanya di soft pertama. Beda dengan softnya sholat jenazah. Dibikin apa? 3 soft meskipun hanya 6 orang. 2, 1, imamnya 1 di depan.
Iya kan? Nah, seperti itu. Sehingga berbeda. Kalau ada yang berdalil, sebenarnya berdalih, boleh sholat di kuburan. Nah, ini seperti di makam para wali ya kan, seperti sekarang ini. Sholat di depan kuburan. Nah, ini bahkan masjid kuburan depannya. Nah, ini supaya disolati tiap hari. Ini bukan sholat jenazah. Karena sholat jenazah ini sifatnya berbeda. Sholat 5 waktu bukan menyolati si mayit. Ini sangat berbeda. Sifat sholatnya berbeda. Maka hukumnya juga berbeda. Rasulullah melarang sholat menghadap ke kuburan. Itu yang dilarang adalah sholat. Sholat apa? Sholat rawatib atau sholat 5 waktu. Atau sholat yang ada ruku dan sujudnya. Tetapi Rasulullah menyolati tukang sapu itu di kuburannya, menghadap kubur. Tapi ini menyolati. Paham sini kira-kira? Menyolati maka tidak mengapa. Ini sholat jenazahnya Rasulullah SAW. Paham sini kira-kira perbedaan antara dua sholat ini. Sehingga nggak bisa dijadikan dalil kebolehan sholat menghadap ke kuburan dengan sholat jenazah. Sangat jauh berbeda. Iya kan? Sehingga apa? Tidak bisa dijadikan dalil sholatnya Rasulullah menghadap ke kuburan orang tukang sapu ini. Oh, ini berarti boleh sholat menghadap ke masjid, ke kuburan. Ini adalah apa? Jauh panggang dari api namanya. Apa maksudnya? Dalilnya ini tidak apa? Tidak pas, tidak sesuai. Seperti apa? Apa dalilnya? Dalilnya wajibnya sholat. Apa dalil wajibnya sholat? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Dalilnya benar enggak? Dalilnya benar. Tetapi penempatan penggunaan dalil inilah yang tidak apa? Tidak tepat, tidak pas. Dalilnya ini untuk Allah di atas arsy digunakan untuk apa? Salat. Wajibnya salat 5 waktu misalnya. Ini sangat jauh. Makanya dikatakan jauh panggang dari api. Ini apinya di sini, manggangnya di sini. Mateng enggak? Paham ini ya? Nah, itu. Rombongan gimana? Nah, sebaiknya kalau di kuburan ini sendiri-sendiri. Nah, karena tidak memungkinkan untuk apa? Di kuburan misalnya. Sendiri-sendiri saja. Sebagaimana Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW. Sehingga untuk lebih amannya, sehingga tidak melakukan salat berjamaah misalnya, salat jenazah berjamaah. Nah, Rasulullah SAW salat ghaib ini juga tidak setiap jenazah yang tidak disolati Rasulullah SAW kemudian salat ghaib. Dan dinukil dari Rasulullah salat ghaib pun itu hanya Najasyi saja. Nah, ini. Adapun tukang sapu ini bisa dikatakan bukan ghaib ini ya kan, karena Rasulullah menyolati langsung di kuburannya. Nah, ini. Adapun salat ghaib itu yang dilakukan Rasulullah hanya riwayat tentang salat ghaibnya Najasyi saja. Kenapa? Karena belum disolati. Belum dia apa? Belum disolati. Adapun kalau sudah disolati meskipun hanya sebagian kaum muslimin, maka tidak disyariatkan, tidak ada tuntunan atau sunnahnya menyolati jenazah. Misalkan, ini misalkan apa? Rajanya meninggal atau presidennya meninggal, ya kan? Ini yang di sana nggak cukup. Kita sholat gaib saja. Di masing-masing masjid sholat apa? Gaib. Ada nggak contohnya? Tidak ada tuntunannya. Ini tidak ada tuntunannya. Semulia apapun orang itu, maka tidak ada yang namanya salat apa? Gaib. Rasulullah disolati di tempat beliau. Para sahabat gantian masuk ke rumah. Ini karena ditempatkan di dalam rumah, dan kemudian para sahabat ini bergantian masuk sendiri-sendiri. Kenapa belum diangkat pemimpin waktu itu? Ini bayangkan, salat sendiri-sendiri. Sehingga tidak dilakukan salat jenazah sahabat yang ada di luar kota misalnya.
atau sahabat setelah itu kemudian melakukan sholat gaib. Tidak ada tuntunannya baik itu Rasulullah ataupun para sahabat Khulafaur Rasyidun melakukan sholat gaib terhadap orang muslim yang sudah disolati. Ini. Sehingga yang dinukil hanya dari Rasulullah SAW ketika melakukan sholat gaib itu hanya kepada Najasyi saja riwayatnya. Ini Raja Najasyi dan yang belum disolati, misalnya meninggalnya di medan pertempuran dan tidak ada yang menyolati di sana, maka disolati salat apa? Gaib. Nah ini seperti halnya misalnya, wah ini tidak ketemu jenazahnya, pesawat misalnya, ya pesawat misalkan, maka yang seperti ini nih yang mungkin untuk disolati. Kenapa? Ini nggak ketemu, tapi jelas kelihatannya tidak mungkin untuk tidak meninggal. Pesawatnya sudah meledak, ya kan? Ini hampir tidak bisa hampir bisa dipastikan atau bahkan bisa dipastikan bahwa ini sudah meninggal semuanya. Ya, tetapi di mana jenazahnya nggak ketahui. Maka bisa dilakukan namanya salat apa? Salat gaib. Nah, bisa dilakukan salat gaib seperti itu. Nah, kejadiannya seperti halnya Najasyi. Salat jenazahnya belum sampai nih ya bahasanya. Nanti insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan salat jenazah. Bismillah ta'ala. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.